Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Baiklah, dalam kesempatan kali ini ya, saya tuh ingin menjelaskan ya bahwa koin-koin yang ada di kripto itu ada yang disebut dengan namanya army atau pasukan. Ya, kenapa pasukan ini penting? Ya, akan saya ceritakan dalam video kali ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat army. Ya. Kita bicara army, ya, atau pasukan. Nah, army atau pasukan, ya. Kenapa army atau pasukan ini sangat penting di dalam dunia kripto ini? Nah, oke, akan saya jelaskan ya. Jadi saya ibaratkan sebagai kalau kita maju di medan perang nih ya. Apa itu namanya? Kapten, mungkin komandan kita itu sudah mempersiapkan senjatanya dengan baik ya. Sudah mempersiapkan dengan senjatanya dengan baik ya. Ada tank, ada bom, ada apa dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau tidak ada pasukan yang mau menembak ya atau ngebom dan lain sebagainya, maka percuma ya kan. Istilahnya sudah disediakan peralatan yang sangat canggih, sangat modern, tapi tidak ada pasukannya. Jadi artinya apa? Ya, peralatan yang canggih itu tidak ada gunanya. Nah, ini ya. Jadi sama. Ini saya sudah amati dari bulan Januari sampai sekarang, kripto ya itu ada kecenderungan dia mempunyai army sendiri, pasukan sendiri ya. Jadi Devi ya, developernya Devi plus tim ya, itu dia punya project bagus sekali. Wah, kecepatannya tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, contoh yang saya sebutkan di sini adalah seperti ya, ini hanya salah satu contoh. XEG atau eCash, yang seperti kita tahu ya, XEG atau eCash. Ya, sebenarnya masih banyak lah, ada Shiba Inu. Oh ya, ada satu lagi, Shiba Inu itu juga pasukannya itu sangat-sangat solid, saya bilang. Kenapa kok saya bilang solid? Karena apapun ya, mereka selalu kayak mempromosikan Shiba Inu, sehingga di media sosial, di internet dan lain sebagainya itu semuanya membahas Shiba Inu. Ya, jadi saya bilang Shiba Inu pasukannya atau arminya itu sangat solid. Ya, nah tapi di sini saya contohkan XEG. Ya. Mungkin kalian bisa melihat ya di Telegram itu ada namanya garis keras XEG. Ya. Jadi di grup itu membahas mengenai XEG dan bahkan tidak boleh membahas koin lain. Nah, ini loh. Jadi army atau pasukan khusus ya, pasukan ini ya istilahnya holder itu yang menghold sejumlah uang untuk koin tersebut ya. Nah, jadi walaupun developer dan timnya itu sangat-sangat solid atau mungkin punya project yang bagus di depan, tapi kalau tidak ada pasukannya itu percuma. Ya, seperti tadi saya ilustrasikan kapten ya, pada saat mau maju perang, kapten atau komandan atau apapun lah. Ya. Nah, dia sudah menyiapkan peralatan yang begitu canggih dan sangat-sangat modern. Tapi kalau tidak ada pasukannya yang nembak ya atau ngebom dan lain sebagainya, percuma. Ya. Jadi ini yang saya amati ya. Di cryptocurrency itu ada sekelompok orang yang membentuk army atau pasukan untuk membela koin itu. Ya. Mr. Jeff, apakah itu sah saja? Loh, ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Justru koin itu kalau misalnya ya
ada pasukannya, ya, ada arminya atau pasukannya, maka saya yakin koin itu akan naik dengan cepat. Apalagi kalau bisa mempromosikan, ya, apa itu namanya, koin tersebut ke seluruh orang. Mungkin ada orang yang tertarik, wah, kayaknya ini koin ini bagus nih, saya nyoba nih. Nah, mungkin ada orang yang punya uang banyak, ya kita seperti contoh seperti Elon Musk, ya, atau mungkin Jeff Bezos dan sebagainya, ya. Mungkin dia tertarik dengan, oh ini koin ini bagus nih ya, saya coba. Nah, siapa tahu, kita nggak tahu, ya. Jadi pasukan atau army ini saya ibaratkan sebagai marketing, sales lah istilahnya, sales marketing, ya. Karena apa? Kalau kok suatu koin, ya, proyeknya bagus, ciamik dan lain sebagainya, tapi kalau tidak ada pasukannya, percuma, ya. Bahkan ini saya sampai lihat sendiri, ya, ada satu mobil, ya, kebetulan teman saya itu, ya, dia di situ di dalam mobil, di luar mobilnya itu ada tertulis Bitcoin. Ya, siapa tahu, siapa yang nggak tahu Bitcoin, ya. Jadi itulah salah satu bentuk promosi bahwa, oh ini loh, ternyata orang ini pemegang Bitcoin. Nah, dan sekaligus itu media promosi, ya. Jadi saya lihat, ya, di cryptocurrency ini, ya, begitulah banyak hal-hal yang istilahnya yang dulunya saya pikir, ya, dulu Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, Cardano, ya kan, itu koin-koin yang proyeknya bagus, betul, proyeknya bagus, fundamentalnya bagus, ya. Bahkan Bitcoin dijadikan sebagai alat pembayaran di El Salvador, mungkin kalian semua sudah tahu. Tapi kalau tidak ada pasukannya, percuma koin itu. Nah, ya, jadi army atau pasukan ini sangat-sangat penting. Sebenarnya pasukan ini atau army ini pentingnya dalam hal apa sih? Promosi, ya. Jadi pasukan ini pentingnya apa? Promosi. Ya. Dia mempromosikan diri. Oh, ini loh, promosikan diri. Nah, ada satu koin, ya. Ada satu koin, ya. Saya tidak perlu sebutkan, ya, tapi mungkin bagi pemain kripto sudah tahu, ya. Ya, kita sebutkan aja VDX, ya. Ya, ini saya sebutkan, saya bukan menjelekkan koin tersebut, tapi saya ingin memberikan edukasi kepada kalian, ya. VDX. Ya, jadi VDX dulu sebelum crash, ya, Bitcoin crash, ini di posisi 23.000. Nah, posisi sekarang itu terakhir yang saya lihat, ya. Yang terakhir yang saya lihat adalah di 1.200. Bayangkan, saudara-saudara, dari 23.000 menjadi 1.200. Wow, apa-apaan ini? Ya, VDX. Ya. Dan ada beberapa koin yang juga penurunannya juga cukup banyak. Nah, kenapa kok VDX ini bisa turun dari 23.000 menjadi 1.200? Kenapa? Why? Nah, ya. Jadi, saya mengamati, ya, dalam cryptocurrency ini, dalam cryptocurrency itu, army itu, pasukan itu dibutuhkan. Ya. Walaupun fundamentalnya itu ciami atau bagus atau apalah, istilahnya pokoknya canggih lah, tapi kalau tidak ada pasukannya percuma, ya. Jadi siapapun Anda, apapun Anda, maksudnya memegang koin apapun, ya, kalau Anda tidak mempromosikan koin itu percuma. Koin itu, ya, mungkin, ya, kalau koinnya sudah terkenal itu nggak masalah, ya. Tapi kalau koinnya yang tidak terkenal, ya,
mungkin kayak seperti VDX. Ya. Dulu mungkin sebelum crash, VDX ini lumayan 23.000 loh, saudara-saudara. Sekarang 1.200. Coba kalian lihat, ya. Ini ya, turunnya tuh banyak sekali, bukan hanya turun separuh, tapi turun itu hampir, ya boleh dikatakan drastis lah, kalau saya bilang ya. Ya bagi orang yang memegang koin VDX di posisi paling bawah, ya mereka sih santai, ya mereka misalnya santai. Oh misalnya dulu mungkin VDX dia ngambil di posisi 100 rupiah misalnya, ya walaupun turun 1.200 dia masih cuan, masih untung, ya ingat ya. Jadi kenapa VDX ini, saya melihat kemarin VDX kenapa kok turun segitu banyak ya. Nah saya menemukan jawabannya, yaitu army atau pasukan. Army atau pasukannya ini VDX itu enggak ada. Ya bukan enggak ada sama sekali, ada tapi kurang promosinya. Ya. Jadi inilah ya, kenapa suatu koin itu bisa menanjak sampai tinggi sekali, ya. Sampai istilahnya dia tuh seperti Bitcoin bisa sampai 800 juta, 900 juta. Ya. Karena kan itu waktu Bitcoin naik itu kan karena cuitan dari Elon Musk, ya. Mr. Elon Musk. Dia begitu tweet langsung das naik. Bitcoinnya jadi 800 juta. Nah, begitu turun crash kemarin di bulan April Mei karena diambil oleh Elon Musk. Nah, ada lagi. Ya, El Salvador. Ya, wah, El Salvador menerima pembayaran Bitcoin. Nah, naik lagi. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya satu koin itu bisa naik sampai tinggi sekali seperti kayak Bitcoin, kalau ada pasukannya dan pasukannya itu benar-benar aktif, ya aktif sekali mempromosikan koin tersebut. Saya yakin semua koin kalau pasukannya aktif, wah naiknya luar biasa, ya. Nah ini saya tadi contohkan XEG atau eCash. Kenapa? Karena saya melihat di Telegram ya, itu ada satu grup ya, itu namanya garis keras XEG ya. Garis keras XEG ya, mungkin bagi orang Indonesia tahu lah garis keras itu seperti apa. Jadi artinya di situ army dari para holder XEG. Ya walaupun memang banyak yang nggak suka juga di sana, itu ada yang bilang apalah dan lain sebagainya, tapi ada satu grup yang istilahnya yang benar-benar dia itu kayak special force atau pasukan khusus ya. Nah sama seperti Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya ya, Shiba Inu ya, mereka juga ada army atau pasukannya ya kan. Nah pasukan inilah yang membuat koin itu bisa naik tinggi. Bahkan kayak seperti Shiba Inu, mungkin dulu disebut koin meme atau Dogecoin lah. Contohnya kita seperti Dogecoin. Dogecoin juga dulu ya koin meme ya istilahnya tidak ada project apa-apa. Tapi dia naik dari berapa rupiah menjadi 500. Saya ingat itu di tahun 2021 Januari itu Dogecoin masih 500 rupiah. Begitu Elon Musk tweet, langsung jadi 10.000 sampai 11.000. Ya memang sekarang turun di kisaran 3.000 rupiah. Tapi dia ada pasukannya juga. Mungkin sekarang pasukannya ya boleh dikatakan kurang aktif ya untuk promosinya. Nah, tapi saya yakin suatu saat Dogecoin itu akan bisa naik lagi. Nah, Shiba Inu karena dia saking solidnya, akhirnya banyak yang melirik, oh koin Shiba Inu bagus nih. Nah, akhirnya ada project. Ya, Bitcoin juga sama, Ethereum juga sama, Cardano juga sama. Ya, semua koin sebagus apapun, secanggih apapun, ya, projectnya, tapi kalau tidak ada pasukan, percuma.
Nggak ada pasukannya yang promosikan. Ya istilahnya kita ini loh sendiri yang mempromosikan. Ini loh, ini Bitcoin, oh ini Ethereum, oh ini XEC, oh ini Shiba Inu, oh ini Dogecoin. Kalau nggak ada, ya percuma. Ya, jadi di sini saya mau menyampaikan kepada kalian. Kalian mau hold atau mau memegang koin apapun, memegang koin apapun ya, istilahnya mau Bitcoin, mau Ethereum, mau VDX dan lain sebagainya, itu kita harus tetap solid ya. Jadi misalnya pasukan Shiba Inu ya, Shiba Inu Army. Nah, ya udah kita terus mempromosikan Shiba Inu. Walaupun mungkin kita punya koin-koin lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang saya lihat ini di VDX ini kenapa kok bisa dari 23.000 menjadi 1.200? Bagus, proyeknya bagus. Saya bilang bagus. VDX, VD, Tron dan BTT itu semua bagus. Bahkan pemilik yang punya koin itu Justin Sun itu juga punya program-program project-project yang bagus. Tapi kenapa kok bisa turun sampai segini? Bahkan BTT VD itu juga turunnya lumayan. Karena ya itu tadi, ini arminya tuh kurang mempromosikan koin itu gitu loh. Ya, jadi yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah oke, kita memegang mungkin 1 atau 2 koin ya. Tapi yang penting adalah kita harus mempromosikan koin tersebut ya. Jangan kita pasif. Oh ya, biarin nanti yang developer sama timnya yang bekerja. Ya memang benar, developer dan timnya itu yang bekerja. Tapi kita ini loh, kita yang memegang koin ya. Terserah kalian mau memegang koin apa, Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP atau Dogecoin ya, atau SEC, Shiba Inu dan lain sebagainya ya. Itu yang penting adalah ada pasukannya. Ya, kalau tidak ada pasukannya, sudahlah. Saya yakin pasti koin itu ya gitu-gitu aja, naik tapi enggak naiknya tinggi, enggak turunnya juga enggak banyak. Ya, karena banyak yang nyangkut di situ. Ya kan? Banyak yang nyangkut di situ, makanya ya enggak naik, enggak turun gitu ya. Jadi demikian analisa dari saya ya. Saya ini mau mengedukasi kalian bahwa keberadaan pasukan army ini sangat penting juga untuk sebuah koin ya. Karena kalau walaupun developer atau timnya itu mempunyai segudang ya, banyak-banyaknya project, tapi kalau tidak ada pasukannya yang mempromosikan koin itu, saya pikir itu percuma. Ya, misalnya mempromosikan gimana? Ya banyak. Ya salah satunya seperti kayak saya ini, jadi YouTuber, ya. Atau ya seperti saya beritahukan kepada kalian, ada teman saya itu dia di mobilnya, di luarnya itu ditulis Bitcoin. Wah, Bitcoin. Nah, saya sih belum menemukan mobil yang ada memegang koin misalnya Ethereum ya, atau Cardano. Tidak ada, saya belum pernah. Yang Bitcoin saya pernah, yaitu teman saya itu tadi ya. Jadi itu salah satu media promosi supaya orang yang melihat, barangkali ada orang yang tertarik, dia punya uang banyak nih, wah ini bagus ini koin, ini bagus koin. Nah dia masuk besar, jebret, seperti Elon Musk, langsung deh Dogecoin kapan hari naik tinggi sekali ya. Jadi itulah ya pentingnya pasukan atau army dari koin kripto ya. Apabila ada pertanyaan ya, bisa kalian komen di kolom YouTube saya ya. Nah, untuk subscriber saya yang ingin menjelaskan koin-koin lain seperti Leopard,
ada yang tadi itu beer beruang ya kan. Ada lagi juga Libra apa kapan hari itu. Memang kalau untuk Libra itu saya masih belum menemukan kejelasan itu koin ya, karena ada banyak yang saya search di Google itu apa namanya Libra itu kayaknya koinnya enggak jadi di ini deh, apa itu namanya tidak di coin market cap juga enggak ada gitu ya. Kalau bear itu bagus ya, bear atau bear itu kayak beruang ya, bear terus apalagi itu leopard, nah itu bagus juga ya. Tapi mungkin nanti saya akan jelaskan di next video ya, saya lagi mencari bahan-bahannya untuk saya jelaskan ya. Jadi demikian video dari saya mengenai army atau pasukan dari cryptocurrency. Terima kasih. Bye-bye.